Teman-teman, sekarang saya akan masuk ke bahasan sinyalnya bagus, tapi kok nggak naik. Bagaimanakah caranya seperti itu? Oke, saya akan bahas ini aja dulu. Untuk saham-saham top gainer, saya akan bahas besok. Nah, di sini teman-teman, sinyal bagus tapi nggak naik. Bagaimana sih ini? Saya udah beli seperti itu. Ini adalah kondisi yang umum, teman-teman. Kondisi yang umum ketika teman-teman mendapati saham yang downtrend. Saham-saham yang downtrend itu tidak selamanya, saham-saham yang turun tidak selamanya akan turun, teman-teman. Yang turun tidak turun terus, yang naik tidak naik terus. Ya. Yang naik ada retracement, yang turun juga ada retracement. Kalau yang naik retracementnya ke bawah atau koreksi, kalau yang turun retracementnya ke atas atau naik atau upside. Nah, pada saat naik nanti kan kita harus ngelihat resistannya. Nah, sekarang masuk bahasan sebentar ya. Yang pertama, ketika teman-teman ngelihat saham yang mau naik, itu biasanya teman-teman cek dulu ketika dia turun ya, ketika dia turun. Saya ambil contoh sahamnya apa ya, teman-teman? JSMR coba ya. Ketika dia turun, teman-teman ngelihat terjadi ketika dia turun, teman-teman ngelihat terjadi adanya ini. Apa istilahnya ya? Patah tren lah seperti itu. Tren turunnya udah mulai patah karena sudah mulai naik. Contohnya gini. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, kita tarik tren di sini. Nah, dia kan ada penembusan tren di sini. Sebentar teman-teman, videonya belum keluar ya. Nah, di sini contohnya. Bila teman-teman ngelihat satu saham yang turun, ini contohnya JSMR, karena ada yang nanya juga JSMR. Ini kita ambil dari sini. Ini satu titik, di bawah ada titik lagi, jadi kita tarik sebagai tren, dia putus, bukan putus, dia tembus di sini. Jadi ini kita gunain untuk mengukur mencari resistannya. Jadi ini adalah swing high ya. Kemudian swing low-nya dia di sini. Nah, dari titik atas ke bawah ini swing high, swing low. Nah, terus kemudian awalnya gini, awalnya kita bikin trennya dulu. Tren turun ini dia kan gagal tembus nih di sini, gagal. Nah, ini tembus yang di sini. Nah, ini terus kita dalam tren turun ini ya, kita langsung tentuin ini adalah swing high-nya, swing low-nya, terus kemudian kita tarik Fibo-nya. Nah, ini saham yang turun di sini, dia mulai terjadi dalam tren turun ini dia terjadi rebound. Ya, rebound ini biasanya sih ditandai paling cepat dengan candlestick ini. Jadi indikator yang paling cepat itu adalah candlestick, bukan yang lain. Karena candlestick teman-teman bisa menggunakan yang daily hari itu pun ketika dalam tren turun seperti ini, candlenya seperti ini, terus kemudian ada doji, sebenarnya itu sudah tanda bahwa ini barang butuh konfirmasi. Kalau teman-teman spekulator handal atau nekat, mungkin doji aja udah berani beli. Tapi kalau belum, itu nunggu konfirmasi besok. Apakah besok akan shooting star, ataupun marubozu hitam, ataupun hammer, ataupun marubozu hijau. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman yakin, apalagi dipadu dengan bid offer-nya, dimana makannya adalah ke over terus, makannya ke over terus, overnya habis, pindah ke bid. Overnya habis pindah ke bid, overnya habis pindah ke bid. Seperti itu berarti makannya bukan di bid, makannya di over. Maka itu perpaduan informasi yang sangat mantap bahwa ini kemungkinan akan rebound. Nah, ketika dia mulai seperti itu terlihat, kalau spekulator atau scalper yang ilmunya sudah istilahnya bisa membaca live bid over seperti itu, feel dari si saham ini secara bid over seperti apa, maka dia berani masuk. Nah, ketika udah masuk seperti itu, biasanya langsung bikin seperti ini. Resistannya di berapa sih? Oh, resistannya di sini yang pertama. Resistannya di sini yang pertama. Sorry, saya nggak bisa gambar. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Jadi saya mau sampaikan tadi adalah pertama ambil 0 sampai 23. Area pertama area yang paling bagus untuk membeli itu area sini. 0 sampai 23 retracement. Ini area sifatnya spekulatif. Kalau teman-teman berani ngebeli di situ, nanti kalau naik ke atas itu
cuannya mantap. Ya. Namun yang kedua, nah supaya kita dapat sinyalnya bagus, tapi juga dapat kesempatan naik yang bagus ya. Saya bilang kan tadi, masuknya adalah di 0 sampai 23. Yang kedua, lihat di sebelahnya ada nggak support candle. Di sini ternyata ada. Jadi informasi ini memberikan informasi ke kita, pengambilan keputusan bahwa memang di area sini sudah merupakan support. Paling gampang ditandain aja garis gini aja. Di garis aja, di garis kotak. Oh, ini ada support di sini kok. Jadi nanti kemungkinan memang area situlah area berhentinya si JSMR. Mungkin seperti itulah, kira-kira seperti itu. Nah, di merah ini adalah area berhentinya JSMR dan nyatanya dia mantul dari situ. Jadi di sini informasinya teman-teman dapat dari candlestick sebelumnya ya. Kemudian teman-teman selain candlestick sebelumnya juga dapat dari apa? Selain dari candlestick sebelumnya dapat dari candlestick yang di sini atau support sebelumnya, teman-teman dapatnya dari candlestick di sini yaitu yang doji tadi. Nah, doji naik, teman-teman langsung bikin tren, langsung tentuin dari tren itu swing low, swing high-nya yang dilewati mana, ketemu Fibonacci. Ya. Setelah itu cek perulangannya. Apakah ada perulangan-perulangan yang harus kita perhatikan? Apa itu perulangan? Perulangan itu seperti ini, teman-teman. Ini kan ada perulangan di sini. Naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Nah, contohnya apa ya? Yang naik, turun lagi. JSMR apa lagi? Coba ya saya cek. Apa ya, teman-teman? Ada kok. Aslinya banyak sekali perulangan. Nah, kira-kira ini sih nggak begitu cocok karena dia nggak turun. Ya, contohnya kalau multipolar ini kan dia sebenarnya nggak ada perulangan, jadi dia nggak ada perulangan kalau ini, nggak bisa dipakai contoh. Saya coba tarik. Nah, ini multipolar ini boleh juga. Yang tadi, ini garis yang saya bikin ini adalah pertanda bahwa ini sudah area supportnya si multipolar. Tadi kan saya bilang perhatikan supportnya di situ dan juga teman-teman harus perhatikan ada nggak pola-pola sebelumnya. Ini adalah pola triple top. Nggak kuat di sini tembus, maka jebolnya adalah di double top atau triple top. Jebolnya sebenarnya di area 218. Ini memang sudah area murahnya, area target penurunannya multipolar. Jadi tadi dari menarik tren, menarik support resistnya, ketemu support resistnya, melihat candle sebelumnya, melihat pola yang terjadi, melihat patternnya seperti itu, kita yakin bahwa ini sudah area murahnya dan rebound. Nah, ketika rebound, teman-teman yang harus perhatikan adalah cek resistannya. Ini loh. 23, resistan pertama, resistan kedua, resistan ketiga. Kalau barang-barang yang masih naik di resistan-resistan awal atau di 0 sampai 23, ini hitungannya masih murah di sini. Jadi ini memang spekulatif tapi sifatnya masih murah. Kalau teman-teman yang ngedapetin barang yang naiknya udah gila banget, contohnya BBTN. BBTN kayak kemarin ini. Sekali rebound udah kenceng sekali teman-teman. Nggak mungkin teman-teman kalau nggak dari awal, ini sudah ngeri kalau saya nggak berani. Jadi kalau begitu dia rebound, itu di resistan pertama, kedua, ketiga, kalau ini dalam berapa hari ini? Dalam sehari aja dia sudah naik ke resistan pertama, kedua, ketiga. Langsung ke 50. Ini udah nggak worth untuk dibeli kalau kenaikannya seperti ini. Tapi kalau misalkan kenaikannya masih simpel-simpel lah kayak multipolar ini, oke. Ini multipolar ini memang sifatnya spekulatif buy, teman-teman. Spekulatif buy. Pak, saya udah beli multipolar, tapi kok nggak naik, Pak? Nah, itu memang pertanyaan yang akan saya bahas di sini. Sebenarnya begini, teman-teman. Saham itu ketika dia pola chartnya seperti ini turun, dan ketika dia turun, itu tidak akan turun terus, tapi pasti dia suatu saat akan naik. Ketika jualannya udah mulai berkurang, buying side sudah mulai muncul, saham mulai naik, ditandai dengan candlestick yang mulai ada rejection, terus 3 hari mulai terjadi cross up MA 3 dan 5 seperti itu. Akhirnya dia naik, ngetembus resistan. Tapi apakah kalau sudah menembus resistan, kalau misalnya kayak BBTN tadi kan langsung kenceng ya seperti ini. Tapi kalau kayak multipolar ini, apakah naik ketemu resistannya, apakah memang dia nggak akan lanjut? Belum tentu. Karena bisa jadi hal ini terjadi karena apa? Akumulasi yang belum cukup. Sehingga harganya masih konsol dulu di area tersebut. Dan ini karena sifatnya adalah barang-barang ini pernah tinggi, ya bisa jadi juga ketika naik,
orang-orang yang berada di harga-harga average-nya yang disentuh dari last price-nya si saham tersebut atau multipolar ini, ketika dia naik di harga tertentu, dia akan take profit. Musuhnya banyak saham turun itu. Tetapi kenapa harus diperhatikan walaupun dia misalkan naik terus turun, harus diperhatikan. Contohnya BBTN, ini dia kan naik nih sampai 50 retracement. Pasti akan ada yang take profit, dan buktinya dalam 3 hari dia ada yang take profit. Sebenarnya ketika dia naik dan sudah nggak naik lagi, teman-teman nih misalkan nih ngebeli BBTN ini udah di puncak. Dan teman-teman, loh ini saya beli kok nggak naik, malah besoknya 3 hari turun. Itu wajar, karena ini juga sudah sampai di 50 retracement. Dan saham ini nggak semuanya kan ngebeli untuk sebulan 2 bulan. Ada yang ngebeli untuk 3 hari. Ada yang ngebeli untuk pakai margin. Jadi mau nggak mau mereka harus buang margin daripada ke suspend seperti itu. Jadi ketika saham itu naik, ada yang take profit, itu wajar. Yang penting adalah ketika take profit itu, pada take profit itu teman-teman ngelihat buangannya itu kenceng nggak kayak gitu. Kalau buangannya kenceng, buang di bid kenceng-kenceng bahkan sampai RB, ya ada something seperti itu. Mungkin memang masih ada yang mau keluar banyak, tapi kalau misalkan buangannya sedikit, atau kalau dulu kode brokernya membelinya broker ini dan dia belum jualan, memang dia belum jualan, bisa jadi itu adalah hanya sebagian kecil retail yang jualan saja. Makanya dari itu beberapa hari kemudian harus dicek. Seperti BBTN ini wajib dicek. Ketika dia rebound kenceng, 3 hari ada take profit. 3 hari itu biasanya kalau dulu, kalau saham sehari turun biarin, 2 hari turun biarin. Biasanya 3 hari itu nanti akan ada rebound 3-5 hari. Dan ini sekitar 4 hari untuk BBTN akhirnya rebound. Dan ini juga kita gunain Fibo ya teman-teman. Ketika tren naik, terkoreksi 23, 38, 50. Sebenarnya ketika ada saham rebound kenceng, itu justru menarik. Kenapa? Karena kalau dia rebound ada apa-apa. Apalagi kalau harganya average atas. Nah, tinggal besoknya jangan FOMO, langsung saja tarik Fibo. Ketika tarik Fibo, itu jadi panduan teman-teman untuk antri. Nah, seperti ini ya. Contohnya, ketika dia rebound dan koreksi, justru itu yang paling disukain. Nah, seperti saya yang bikin ini, ketika dia rebound, saya tarik Fibonya dan di manakah dia akan koreksi? Ternyata koreksinya dia di 23, 38, hampir 50. Nih, seperti ini. Koreksi ini adalah satu bentuk retracement atau satu bentuk retest support. Contoh retest support hari ini adalah saham Adikarya CS. Contohnya ya. Ini Adikarya ini juga jadi contoh. Ini kemarin sinyalnya bagus Pak, Adikarya Pak. Kok sekarang balik seperti itu? Ya memang karena terjadi retest atau pengetesan kembali support. Retest ini teman-teman bisa manfaatin untuk masuk. Ini kan tren kecil, langsung diambil aja. Jadi kalau koreksi yang mantap untuk beli ya setidaknya di 841 seperti itu, 50 retracement. Ini tren kecil, kita selalu bermain dalam tren kecil, tren sedang, dan tren besar seperti itu. Ini terjadi retest support yang pertama, kedua. Adikarya Wika juga terjadi retest, pengetesan ya. Dan juga yang harus teman-teman perhatikan adalah pola-polanya. Kayak yang pola di mana ya? Di CTRA, ini polanya di SMRA ya. Saya cari polanya dulu teman-teman. Nah ini Pakuwon, ini ada satu pola seperti ini. Selain dia nurut pada support resist Fibo, ternyata dia juga nurut dalam pola. Seperti ini juga teman-teman harus perhatikan. Nah, ketika saham ngebreak, ketika ngebreak dan dia nggak lari kemana-mana dari ininya, dari resistannya, contohnya Access nih kayaknya. Coba kita cek dulu. Nah, ini teman-teman. Ketika dia lari, dia ketemu di sini. Di sini dia konsol lama. Ini sebenarnya kalau seperti ini saya sih santai aja kalau pegang barang bawah. Tapi ketika pegang barang bawah atas sih saya nggak rekomen untuk beli sih sebenarnya. Kalau pegang barang bawah nggak apa-apa. Kenapa? Karena konsol ini memberi dua arti. Dia mau ngebreak atau mau breakdown. Kalau orang-orang yang udah ngebeli di sini, nggak sadar keluar lagi seperti itu. Akhirnya dia kan breakdown. Yang perlu diperhatikan adalah ketika konsol ini adalah resistan di atas dan supportnya. Jangan sampai supportnya jebol. Kalau supportnya jebol, jebolnya seberapa? Jebolnya apakah dengan volume besar, dengan guyuran bid over yang makan di
beat yang kenceng, mungkin bisa akan turun dalam. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau ada konsol itu sih saya senang sekali ya. Tapi kalau dia jebol ke atas, ke bawah kita nggak usah ikutin. Kalau jebol ke atas baru kita ikutin. Contoh yang pernah jebol ke atas saya beli ada perusahaan gas. Perusahaan gas dulu saya nekat banget tuh beli di sini teman-teman. Tapi naik nggak kuat saya buang langsung. Karena prinsipnya sekarang trading aja. Seperti itu. Nah, contoh-contoh lain adalah di sini ini juga sinyal udah bagus tapi kok nggak naik. Ya coba dicari polanya, dilihat ada nggak satu pattern atau ada nggak satu price channel yang memang diturutin dia. Ternyata ada. Kita harus melihat pada perspektif yang berbeda. Oke, kemudian apa lagi ya tadi? Nah teman-teman, kira-kira kalau saham naik ini Pak, belinya di berapa Pak? Belinya sebenarnya saya udah bilang tadi, belinya adalah di 0 sampai 23 retracement. Sebentar teman-teman, saya ini query timeout untuk internet saya. Query internet saya lambat sekali teman-teman, sebentar ya. Karena sering dipakai, nah ini kayaknya dipakai anak saya untuk ngegame ya teman, jadi lambat sekali. Jadi saya masih teriak dulu supaya stop dulu. Nah seperti ini contohnya. Contohnya untuk di sini pakai CTRA ya. Oh enggak, contohnya yang paling enak itu Same kayaknya. Oke, Same kayaknya ya, Same. Nah Same ini banyak sekali pibunya. Tolong dihapus Pak. Ini sebenarnya udah contoh ya. Oke deh, saya hapus aja deh. Jadi begini, Same Pak, masuknya enaknya di berapa? Jadi Same ini kan karena saya ngambilnya dari tren ini ke sini. Jadi ini adalah swing high-nya ya. Terus kemudian ini adalah swing low-nya. Nah, dalam swing low ini, swing high ke swing low, kita ketemu resistan pertama dan dia ketika dia reversal ketemu resistan. Pembelian terbaik itu adalah di 0 sampai 23 teman-teman. 0 sampai 23 retracement. Memang ini area spekulatif banget, tapi kalau berhasil naik, teman-teman tuh profitnya lumayan. Memang ada beberapa yang baru ngebeli kalau di 38 retracement, tapi menurut saya ini udah telat. Karena di saham itu, terutama kalau saham-sahamnya turun seperti ini, itu di area 3850 itu area orang mulai jualan. Nah, kalau ngebeli, kalau menurut saya itu di 23 0 sampai 23, terutama kalau dia ada konsolidasi yang panjang, itu adalah akumulasi. Belinya adalah kalau saya sih minimal 2 kali ya, teman. Jadi kita bikin bentuk piramid seperti ini. Di mana pembelian pertama pembelian di bawah harus lebih besar ya di sini. Kalau mau average up, nanti average up-nya harus lebih sedikit di sini. Average up hanya sampai di 38 dengan bentuk piramid sehingga ketika teman-teman sudah ngebeli di bawah lebih banyak. Maka ketika di 38 atau 50 ada buangan seperti ini, teman-teman buang semua masih untung. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu di 50 retracement ternyata pada buang barang, ya kita harus ngikutin juga kalau sifatnya kita trading adalah buang barang separuh. Nanti terus dia terkoreksi, turun, ngetes supportnya, lihat lagi apakah di tren turun itu 50 retracement-nya jebol atau enggak. Kalau nggak jebol, bahkan hanya sampai 38 tuh biasanya masih lanjut. Dan kita masih punya separuh atau kita mau nambah lagi seperti itu. Jadi intinya sebenarnya terutama untuk saham-saham yang secara bentuk chartnya adalah downtrend, teman-teman kalau mau masuk itu ekstra waspada. Kalau masuk jangan terus berpikir bahwa pasti akan naik. Mana ya? Pasti akan naik. Jangan pernah berpikir kita harus berpikir kita harus trading pada apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikirkan. Kita udah beli terus berpikir bahwa ini akan naik terus, enggak. Terutama saham-saham ini yang turun dalam itu banyak banget musuhnya. Saham downtrend itu banyak musuhnya. Musuhnya orang-orang yang nyangkut dia akan buang barang. Beda kalau saham itu naik, musuhnya adalah orang yang take profit, all time high maksudnya. Seperti itu. Jadi perhatikan di 50 retracement itu orang banyak take profit. Kalau 50 retracement mampu ditembus, baru kita bicara target, yaitu 50 retracement tren yang lebih panjang di sini. Di berapa Pak?
Di 413 kalau udah bisa dilewatin di situ, tarik lagi yang lebih tinggi. Di mana? Di 465 atau di high sebelumnya. Di sini di awal swing high-nya. Seperti itu. Jadi memang agak susah sih kadang kita ini ya, agak susah kita masuk ke saham-saham yang downtrend. Sinyal sih bagus. Seperti ini. Tapi bisa jadi nggak naik. Ya nggak naik karena bisa jadi ketemu resistan volume, ketemu 50 retracement seperti itu. Jadi memang trading saham downtrend, walaupun ada sinyal bagus, tapi kondisinya beda dengan saham uptrend. Saham downtrend itu cenderung banyak yang nyangkut, ketika naik, orang akan keluar sebagai resistan volume. Terus kemudian saham-saham yang terutama yang turunnya dalam, itu minat belinya itu pada berkurang. Padahal saham itu naik kalau dibeli ya. Kalau dijual pasti turun. Dan kalau trading saham-saham yang downtrend itu harus tahu diri. Lebih tahu diri untuk take profit. Memang bisa menguntungkan, tapi kalau nggak take profit, ya nggak jadi untung. Malah turun lagi bisa, lower and lower. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.